Hai. Oke, sip. Dan ya, jadi ini aku udah di masuk ya. Ya, jadi ini aku udah di Rastar Cafe. Today we're doing UFC. Not really UFC, just opening laptop dan do nothing. Aku nggak tahu ya, jujur aku di sini cuman mau kayak ngobrol santai aja di vlog kali ini. Karena hari ini hari Minggu dan ya just a day in my life di hari Minggu. Mungkin hari ini bakalan little bit bahas about Bali life ya. So far selama 3 bulan aku di Bali. Dan hari ini udah bulan ketiga. Bentar, iya cek dulu. Februari, Maret, April, Mei. Sekarang udah jalan bulan keempat. So ya, bentar ya aku cek ini dulu ya. Cek skripku dulu guys. Oke, so I'll continue again. Jadi ya, karena aku waktu itu udah sempat bikin refleksi 1 minggu aku di Bali. Dan ya, aku udah ceritain juga ekspektasi seminggu di sana kayak nggak terlalu fun. Dan setelah 3 bulan di Bali, ini yang akan aku ceritakan di vlogku kali ini. Kita lanjut dulu di yang pertama, kita bahas about, aku mau bahas about kehidupan realitanya setelah 3 bulan. Jadi rutinitasku mulai stabil kayak Apple Developer Academy. Aku juga doing part-time job sama kuliah. Udah mulai kebentuk habitnya di Bali. Dan juga I think selama di Bali I do a lot of things kayak work-life balance gitu. Pagi Apple Academy, terus siangnya ngerjain tugas kuliah sama ngerjain kerjaan part-time remote juga. Gak part-time juga sih, kayak itu dari siang sampai malam juga tetap ngerjain gitu. Terus kuliah juga, tugas kuliah, dan ada kelas sore sometimes. Banyak sih, jadi di sela-sela itu juga aku tetap nonton film di bioskop, terus main ke pantai, main ke alam, naik gunung sama teman-temanku di Apple Academy. I do a lot of things gitu di Bali. Dan ya, selama 3 bulan feelsnya super fun menurutku. Dan ya, so happy. Oke, di sini bahas about tempat dan gaya hidup yang udah mulai nyaman gitu. Oke, spot favorit. Jadi di Bali ada beberapa spot favorit aku buat nge-chill, buat kerja, buat main, nge-chill kerja. Ya, I wanna tell you about my favorite spot. Itu ke pantai. Jadi aku suka ke pantai aja. Pantai apapun sih, apapun suka. Tapi the most favorite beach di Bali itu Geger Beach. Gak tau kenapa Geger Beach, tapi itu kayak comfy place-nya aku buat nyantai, buat merenung. Jadi ya tiketnya murah sih, cuman 6.000 masuk 1 orang deh, sama parkir motor. Terus di sana pasirnya putih. Biasanya aku ini bawa alas buat duduk di pasir sendiri sambil bawa minuman, makanan sendiri gitu buat nyemil di sana gitu. Ya, that's my favorite place for chill sih. Sama buat kerja ya. So far selama di Bali, kayak aku nggak terlalu banyak doing kerjaanku di cafe. Bentar, aku ingat dulu. Jadi tempat kerjaku tuh aku bisa ngerjain di akademi, terus biasanya sih di Starbucks. Selama di Bali kayaknya kebanyakan aku ngafenya di Starbucks gitu, yang ngumpulin reward stars ya. Cafe tuh masih di Starbucks doang. Sempat jalan ke Ubud juga, dan aku cobain beberapa cafe di Ubud, tapi tetap base-nya sih di Starbucks kalau misalnya aku mau produktif. So far kalau nggak di Starbucks Nusa Dua, di Sogo itu, di Sogo Mall. Kalau nggak itu di Starbucks ini GWK. Kalau nggak gitu di Starbucks Sunset Road. Ya, every place yang ada Starbucks-nya aku suka sih buat kerja. Itu produktif buat aku. Oh ya, habit baru. Jadi habit baru yang udah aku bentuk di Bali itu ada beberapa, kayak bangun pagi. Jadi aku selama di Bali bangun pagi terus. Startnya jam 4 sampai jam 7-an lah bangun gitu. Kayak sempat bangun siang juga waktu itu sampai aku telat di akademi. Tapi ya udahlah ya. Cuman sekali doang. Itu pun karena alarmku gak bunyi gitu loh, alarm HP. Jadinya aku bangun siang.
kesiangan dan ya ambil cuti, tapi tetap masuk sih. Jadi itu habit baru kok ya, itu bangun pagi, berangkat pagi, and then jalan ke pantai menurut juga habit baru sih. Terus main sama teman-teman juga lebih banyak, karena di Bali menurutku lebih banyak teman. Beda banget sama seminggu aku di Bali, kayak temennya nggak terlalu banyak selama seminggu aku di Bali, makanya ngerasanya sepi. Tapi sekarang so far sih banyak ya temennya buat main gitu, nonton bareng kemana-mana, pantai, lihat aktiviti-aktiviti, makan kulineran juga itu di Bali. Jadi lumayan seru gitu. Ya itu sih bedanya, habitnya. Bedanya sama aku sendiri sama ada teman gitu. Terus ya so far selama 3 bulan di Bali kayaknya I feel Bali choose me, karena kayak aku belum ngalamin something yang menurutku aku nggak cocok tinggal di Bali. So far selama ini kayak aku betah-betah aja di sini, kayak everything so good. Oh iya, kan kemarin sempat Ramadan di Bali juga. Ya melokal sih aku. Jadi kayaknya itu nggak akan aku ceritain di sini. It's my personal things ya. Itu temanku request di belakang kamera. Oke, and then orang-orang dan komunitas. Aku agak serak. Stop dulu kali ya. Sebelum lanjut, aku mau cobain cheesecake. Kita lihat seberapa. Oh, sih, kayak lembut banget sih. Bentar, coba ya. Oke sih, ini oke sih buat aku. Bentar, kita coba lagi. Aku mau coba lagi. Enak sih ini. Mantap. Oke, lanjut lagi ya. Kita bahas orang-orang dan komunitas di Bali. Jadi selama 3 bulan aku di Bali, aku udah ada join beberapa community di Bali. Aku juga udah datang di beberapa acara juga community di Bali. It's about USID, terus ada Bali Social Expat juga. It's about Bali Business Networking Event. Jadi aku so far banyak dapat teman dari komunitas juga, teman foreigner, teman lokal, teman-teman yang di business property juga. And then ada juga yang not only property but also banyak founder, kayak bukan startup sih, kayak agensi juga ya. Ada startup, ada agensi, sama ya intinya aku connect sama orang-orang yang juga tinggal di Bali as a digital nomads ataupun ya orang-orang yang kerja di Bali. Mau also join event like komunitas desain yang biasanya aku ikutin di Jawa. Tahu juga connect juga sama mereka finally. Terus dan juga vibes-nya sih seru ya selama join sama mereka gitu di Bali. Aku dapat perspektif baru juga about Bali dan hal-hal yang baru aku tahu di Bali juga. Ya, so far sih seru juga. Dan ada beberapa temanku juga yang dari Jawa. Aku kenalnya mereka di Jawa Timur. Mereka aslinya orang Bali dan ada juga temanku yang juga tinggal di Bali gitu. Kayak Melvin itu teman kuliahku di BINUS Malang dulu. Waktu itu dia lagi balik pulang kampung ke Bali. Ada juga Tanzo, dia teman kuliah, temen kosan juga dulu waktu kuliah di BINUS Malang. Dia juga sekarang lagi kerja di Bali. Terus ada beberapa temen juga yang dia juga orang Bali, teman kelas. Kita juga sempat meet up juga. Jadi kayak meet up-nya tuh aku sama Tanzo kan udah cabut dari kampus. Sedangkan sama Melvin sama Dita tuh mereka masih kuliah di sana juga gitu. Nah, waktu itu kita meet up gitu di mana ya, di Mall Icon Bali gitu. Cerita-cerita sih seru gitu. Terus di sini juga banyak teman-temanku juga dari mana aja yang aku dulunya kenal online. Akhirnya ketemu juga di Bali, sama-sama di Apple Academy juga. Kayak Naswa, terus dia juga dulu aku kenalnya online. Dan ada teman baru juga di sini. Oh, ada juga Reva juga. Dulu aku kenalnya dia pas SMA malahan ya. Pas aku SMK aku tahu dia, cuman dia nggak tahu aku. Tapi akhirnya kita meet up, ketemu di Bali dan kita satu Apple Academy juga. Terus ada beberapa kayak teman-teman yang aku dulu sempat ngikutin, kayak temennya mereka tuh aku tahu gitu. Kayak ada Izar juga, dia anak BCC yang lombanya. Ada GDG juga dulunya, GDG Brawijaya, aku pun juga anak GDG. Jadi kayak kita di sini tuh semua kayak high achiever student tuh kayak
kayak pada ngumpul di sini gitu loh. Kayak sempit gitu circle-nya jadinya, saling kenal. Jadinya ya aku ngerasa lebih seru aja gitu tinggal di sini karena orang-orangnya banyak yang relate lah, banyak kesamaan juga. Oke, next continue tuh pelajaran hidup dan perubahan diri selama di Bali. Jadi ternyata hidup di Bali tuh nggak kayak waktu aku merantau ke daerah-daerah yang ada di Jawa Timur. Kayak aku sempat ngerantau kan aku sekolah di Sidoarjo, terus sempat tinggal di Malang juga, sempat di Jogja, Bandung, Jakarta, terus Surabaya. Ya aku aslinya orang Jombang gitu loh, dan rasanya di Purwokerto juga, aku sempat di Purwokerto juga. Dan rasanya di Bali tuh kayak beneran jadi stepping stone yang menurutku cukup jauh gitu loh dibanding masih tinggal di Pulau Jawa. Kayak aku selama di Pulau Jawa emang ada bedanya gitu, ada perbedaannya setiap tempat. Tapi ketika aku pindah ke Bali itu kayak unlock a lot of perspektif juga, karena mungkin this is my assumption, karena mungkin di sini banyak juga boleh jadi terjadi cultural exchange sama mindset exchange, which is akhirnya mindset orang lokal Bali pun juga mostly udah ngeblend sama mindset bule-bule yang datang ke sini juga. So that's why kalau misal kita tinggal di sini, kita juga bisa exchange mindset, exchange perspektif juga sama orang-orang yang tinggal di sini juga gitu. Dan menurutku tinggal di Bali juga cukup banyak merubah mindsetku sama ngasih aku banyak perspektif juga gitu di sini. Cara aku berinteraksi sama orang, cara aku menghargai kebudayaan, cara aku menghargai orang juga gitu. Banyak banget gitu loh perbedaannya gitu. Dan kalau ditanya aku di sini lebih dewasa atau enggak ya? So aku pasti lebih dewasa di sini. Aku tumbuh di sini. Menurutku ketika aku di Bali kayak I get a lot of perspective. Tapi kayak tetap aku masih punya belief yang kuat juga about I have my own belief. Sehingga itu yang jadi pondasi aku ketika aku dapetin perspektif baru gitu. Jadi aku nggak ngubah mindsetku yang lama ke mindsetku yang baru aku dapet. Nggak segampang itu. Jadi akan aku proses dulu tuh sejalan atau enggak sama beliefku. Kalau misal nggak sejalan, oke, aku tetap terima, tapi ya udah gitu. Tapi kalau misal itu sialan, ya udah aku ambil baiknya dan aku coba lakuin yang baik-baik. Terus ya selama di Bali juga lebih mandiri juga, karena kan aku udah sempet 2024 tuh nggak ngerantau ya. Jadi I feel baju dicuciin, makan tinggal makan di meja gitu. Terus bangun siang juga is okay gitu. Terus di Bali ya lebih mandiri aja, kayak bersih-bersih kamar sendiri, laundry sendiri. Ya laundry sih nggak bisa nyuci soalnya terbatas waktunya. Terus masak juga aku di sini. Ya everything I'm doing by myself gitu. Lebih mandiri juga di sini, lebih terlatih. Dan bangun pagi itu juga my best achievement, karena selama aku di rumah aku selalu bangun siang, dan di sini aku selalu bangun pagi. Dan tinggal di Bali juga ngebikin aku jadi lebih tenang juga. I feel be meaningful gitu setiap hal yang aku lakukan di Bali. Mindfulness, meaningful, dan juga kayak ini kayaknya nggak apa-apa kalau spill. Jadi setiap Senin di akademi itu tiap pagi kita apa sih namanya itu reflection ya, grounding. Emang kayak grounding kayak apa, meditasi itu ya? Iya kan? Ya whatever itulah. Jadi setiap Senin tuh di akademi kita doing grounding kayak meditasi. Terus setiap Senin, benar-benar setiap Senin pagi. Jadi kayak lebih mindfulness ya. Lebih mindfulness. Kayak I feel not only meditasinya sih, tapi lingkungannya benar-benar support juga buat belajar. Beneran kayak belajar step by step, belajar how to learn, belajar it's okay if it's not perfect as long as you keep moving forward gitu. Ya jadi it's about mindset sih. Kita nggak apa-apa punya mindset yang beda-beda selama kita tetap bisa saling menghargai satu sama lain dan kita tetap saling respect each other gitu. Yang penting sih bisa growth better ya tiap harinya. Dan hal yang bikin aku bersyukur udah ambil keputusan pindah di Bali itu environment-nya. I don't know, mungkin selama aku di Jawa aku belum pernah ngerasain environment seperti ini, dan mungkin ini hal yang baru juga buat aku. But
again, I'm so grateful living here. Kayak aku bisa catch up my old friends di kampus. Aku bisa jadi diriku sendiri juga di sini. Dan ya, aku juga masih keep in touch juga sama orang tua aku. Beda banget sama mungkin juga faktor pendewasaan ya. Jadi waktu dulu aku merantau pun kayak I think I'm still child gitu ya. I'm still child dan sekarang mungkin lebih dewasa dari yang sebelum-sebelumnya aja. So grateful sih living here. Okay, let's continue to momen favorit selama 3 bulan. Waduh, ini kalau momen favorit selama 3 bulan kayaknya sih bingung ya. Karena banyak banget hal yang udah aku lakukan selama 3 bulan di Bali juga gitu. Bentar, bulan Februari itu momen favoritku sunset session. Itu juga awal mula akademi juga. Masih week pertama prelude gitu. I'm so happy karena ketemu banyak teman baru. Banyak teman-teman dari berbagai daerah juga. Ada yang dari Indo, ada yang dari luar Indo juga. Jadi ya so happy, my first time juga di sana. Punya temen foreigner bulan Maret tuh Ramadan dan juga akademi tuh baru mulai sebulan. Dan juga bulan Maret tuh aku ke pantai Geger itu for the first time. Jadi I'm so happy juga sih itu. Bisa udah pas ke sana pas bulan Maret for the first time. Jadi akhirnya aku ke sana terus setiap bulan kayaknya. Setiap bulan pasti adalah ke sana. Terus bulan April tuh Lebaran ya. Jadi bulan April Lebaran banyak sih kayak kayaknya semua hal di sini tuh banyak yang udah aku lakukan. Cuman aku kayak udah lupa gitu loh mana yang favoritku gitu. Karena semuanya I think bagus sih. Seru juga gitu. Ya, seru. Semuanya seru. Main kano juga seru. Main kano di Pandawa yang naik perahu itu. Kano lah intinya lah ya. Itu seru. Ya banyak lah agenda-agenda seru. Ke Monkey Forest, Ubud, terus ke kafe-kafe di Ubud. Naik Gunung Batur. That's my memorable moment. Naik Gunung Batur tuh ini sih game changing gue sih. Kayak aku tuh sebenarnya takut gitu naik gunung. Selama ini aku takut naik gunung. Dari dulu banget. Kalau misal ngeliat orang naik gunung tuh ya udah seneng aja gitu. Tapi kalau aku sendiri suruh naik gunung aku gak dulu gitu. Karena aku tahu aku sempat naik bukan gunung sih, bukit itu jalan kaki. Itu aku udah kayak ngos-ngosan banget gitu loh, mau pingsan. Nah, tapi itu udah lama banget, udah kayak SMP or SMK kelas 1 ya. Itu udah lama banget lah intinya. Terus kemarin banget kayaknya di bulan April akhir itu teman-temanku naik gunung dan akhirnya aku juga join juga. Nah aku join tuh sebenarnya aku nggak mikir ini sih kayak ya udah penting ikut dulu aja deh. Aku kayak nggak ada prepare apapun. Harusnya aku kalau mau naik gunung harusnya aku olahraga dulu yang sering gitu kan. Rutin olahraga dulu biar fisiknya kuat gitu. Tapi kemarin kayak udah ikut aja kayak kapan lagi gitu. Dadakan juga. Tapi dari situ akhirnya finally I take this opportunity to try hiking, to try trekking, going to Batur. Iya. Jadi aku di saya ya ngos-ngosan lah naik ngos-ngosan tapi turun aman sih. Karena naik pagi juga gitu ya. For the first time kayaknya aku nggak kapok. Kayaknya bakalan mau coba lagi soon kalau misal ada budgetnya lagi. Ada sih harusnya, tapi kalau ada waktunya lagi enggak. Kalau ada budget alasannya nggak ada waktu. Kalau udah ada budget dan waktu alasannya apalagi ya terlalu banyak alasan. Yang penting coba aja dulu sih kalau aku. And yeah, that's my memorable moment. Let's continue about next step. Ini ada question ya. Apakah aku akan stay lebih lama di Bali? Jawabannya yes, I will stay lama di Bali sampai tahun depan. Kayak udah aku bilang di video sebelumnya, Reflection 1 week. Aku selama tinggal di Bali. Aku akan tinggal di Bali selama tahun depan dan let's see selama 1 tahun berjalan ini akan terjadi apa aja. Aku nggak tahu. It will be surprising. Okay, next question. Apa target aku untuk 3 bulan ke depan? Target aku selama 3 bulan ke depan hopefully bisa lancar. Nggak lancar pun nggak apa-apa. Yang penting I still can survive here gitu. Kayak ya balance lah antara masalah yang datang dan happy fun-nya juga gitu di sini. Dan ya semoga aku juga bisa ini sih. Target aku mau semua agendaku di Bali kayak academic things, working part time sama kuliah bisa balance dan healingku juga bisa balance juga di Bali hopefully. Sama target aku mau
punya temen lebih banyak lagi di Bali. It's okay kalau misal gak terlalu deket. Yang penting aku punya teman deket beberapa itu udah cukup. Ya, harapan untuk aku versi selanjutnya. Oke, kayak ini questionnya terlalu jauh. I cannot answer it for now. Mungkin segitu aja video kali ini. Dan ini take-nya ya sangat-sangat random. Aku nggak planning buat take video ini sebenarnya. Jadi ya, enjoy. See you for my next video vlog selama di Bali. Kayaknya aku bakalan doing everything di Bali. Nggak everything sih. Doing something new again di Bali. Dan let's see. Bye-bye. Ada bentuk apa nih? Untuk saya sendiri berarti ya? Yeah, so good. So far, quick resume, it feels good sih karena kayak power reset gitulah, quote unquote power reset. Kayak coming to a new place kan kita bisa menemukan jati diri yang baru kan. Kita melepaskan kebiasaan lama dan membangun kebiasaan baru. Nah itu so far so good sih. Jadi kayak bisa nge-build habit-habit. Jadi kayak menurutku di akademi tuh bukan belajar soal hard skill, tapi lebih ke ya life in general aja. Gimana sih kita menemukan jati diri kita sendiri, kita pengen jadi orang seperti apa. Karena kalau belum spoiler, ini kan akademi cuma 4 jam ya cuma 4 jam doang. Jadi kayak kita punya 20 jam di luar akademi gitu. Kayak 4:1. Karena tuh 4:1 di akademi. Jadi kayak bener-bener ya kita bisa menemukan waktu untuk diri kita gitu. Jadi tinggal kita mau fokusnya kemana. Itu sih part yang aku suka banget di akademi ini. Gitu. Udah gitu aja. Udah. Dari Ubud. Enggak, asli Jakarta. Baru pindah kapan? 2021 gue pindah. Ya. Gimana nih Gimana di Jakarta? Every city has its ups and downs ya. Nice. Mungkin kalau dibandingin Bali itu lebih slow pace ya daripada Jakarta yang di mana-mana fast pace gitu. Dan ya untuk beradaptasinya nggak terlalu susah sih. Di akademi sangat membantu sih ya dalam mengimprove kepribadianku. Nice. Iya, mungkin aku yang awalnya punya imposter syndrome, mungkin imposter syndrome-nya menurun gitu. Iya, jadi imposter syndrome itu aku merasa kalau aku tidak pantas lah berada di akademi. Kok aku bisa masuk sini? Merasa tidak pantas untuk berada di situ lah, di posisi tersebut. Dan merasa ada yang lebih pantas. Dan setelah dijalani, aku merasa memang mungkin gak gitu. Bukan maksudnya mereka semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah ya, guys. Dan di sini aku bisa belajar banyak sih terkait kolaborasi dan ya thank you Kak. Dan juga bagaimana mengkomunikasikan apa yang ingin aku sampaikan lebih baik seperti itu. Selama 3 bulan sebenarnya 9/10 sih, kurang ini ya bulan ketiga 9/10, masih kurang 1, belum ketemu teman ngedance. Belum ya? Belum. Mau gak jadi ngedance? Enggak, maaf ya, nggak bisa ngedance. So, thank you. Jadi kita ada lagi temen satu lagi, Naswa, tapi dia belum join ke sini. Ya kayaknya dia abis ini datang. Kemarin tuh dia belum sempat. Oh iya ini ya Ryan ini. Jadi ada lagi temen aku baru datang, Naswa namanya. She's from Jakarta. Coba tadi aku udah nanya Win dan nanya Ical about life in Bali selama 2 bulan terakhir, sama life in Academy juga selama 2 bulan terakhir. Then it's your turn right now. Sulit ya pertanyaannya. Ini harus dipegang nih. Pegang aja. Oke, life in Bali and life in Academy. Mau jawaban simple apa jawaban filosofis? Sesuai personality. Life in Bali overall aja gitu ya, quick aja, nggak perlu basa-basi. Anjay, ini gue malah basa-basi. Life in Bali so far so good. Banyak moment realization bahwa sebenarnya kan biasanya aku dulu kan tinggal kayak di Tangsel gitu kan. Tangsel itu kan deket Jakarta gitu, jadi kota yang cukup sibuk. Dan di Bali ini realisasinya adalah bahwa hidup itu nggak harus kayak toxic productivity terus. Jadi banyak main-mainnya di sini. So iya, banyak main-mainnya dong, banyak seru-seruannya.
kayak hal seru apa ya banyak atau bisa dibilang 270 derajat berbeda dengan yang tempat tinggal sebelumnya. Maksudnya jauh lebih seru daripada sebelumnya. Walaupun cuman ke pantai, walaupun cuman duduk-duduk di pantai bengong, tapi itu kayak nggak pernah dilakukan sebelumnya. Jadi so fun, ya so fun. Geger. Geger Beach again ya guys, Geger Beach again. Terus dari kayak misalnya komunitas apa itu ya? Community. Kenalan sama orang. Diverse dari segi usia, profesi, bla bla bla. Di Bali ini kayak dikasih wadah untuk kenalan sama banyak orang, karena kan dari segi kotanya sendiri itu kan benar-benar multikultural kan ya, ada dari banyak negara datang gitu. Jadi macam-macam sih kenalannya. So far gimana? Now you know. Now I know that we should slow down in life, slow living in Bali, guys. Kata-kata hari ini apa ya? Quotes of the day, closing statement, selesaikan apa yang sudah dimulai. Karena hari ini mau menyelesaikan sesuatu, guys. Ya, positive affirmation. Udah. Bye bye.